Assalamualaikum, perkenalkan saya Brian Sultana Bagaspati dari kelas XE absen 7. Kali ini saya akan mempresentasikan penginderaan jauh. Pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis data untuk mengetahui karakteristik objek tanpa menyentuh objek itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, penginderaan jauh disebut remote sensing. Dalam bahasa Perancis disebut teledetection. Dalam bahasa Jerman, Fernandung. Dalam bahasa Portugis, sensoriamento remota. Dalam bahasa Rusia, distantionaya. Jadi, penginderaan jauh adalah kegiatan berupa melihat objek fisik dari jauh tanpa kontak langsung. Cara kerja kamera. Di sini ada kamera yang mirrorless dan kamera DSLR. Bisa dilihat kalau perbedaannya dari gambarnya. Lalu ada komponen penginderaan jauh. Yang pertama ada sumber tenaga, lalu atmosfer, objek, wahana dan sensor, stasiun bumi, pengguna, dan citra foto. Sumber tenaga. Untuk mendapatkan gambar dari objek, maka dibutuhkan sumber tenaga agar gambar bisa dipantulkan atau dipancarkan. Sumber tenaga penginderaan jauh dibagi menjadi sumber tenaga aktif, buatan manusia, dan sumber tenaga pasif, yaitu cahaya matahari. Tenaga pasif yang digunakan adalah tenaga alamiah, yaitu dengan menggunakan pancaran sinar matahari. Kalau aktif, yaitu yang digunakan adalah tenaga buatan, atau dengan menggunakan bantuan pancaran suatu alat. Lalu yang kedua ada atmosfer. Komponen yang kedua adalah atmosfer yang akan mempengaruhi kemampuan alat dalam melakukan penginderaan jauh untuk menjalankan fungsinya. Hal ini dapat terjadi karena atmosfer mengandung sejumlah molekul seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, dan lain-lain. Molekul-molekul ini bisa menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik, sehingga sangat mempengaruhi kinerja dari alat untuk memotret dari udara. Lalu, energi matahari tidak seluruhnya sampai ke permukaan bumi. Bahkan hanya sebagian kecil masuk ke permukaan planet. Penghambatnya ialah atmosfer yang bisa menyerap, memantulkan, dan meneruskan cahaya dari matahari. Adapun panjang gelombang yang paling banyak digunakan dalam penginderaan jauh adalah sebagai berikut. Spektrum gelombang cahaya tampak dengan panjang 0,4 UM sampai 0,7 UM. Spektrum gelombang cahaya inframerah dengan panjang 0,7 UM sampai 1 UM. Spektrum gelombang mikro dengan panjang 1 UM sampai 10 UM. Lalu yang ketiga ada objek. Setiap objek yang difoto menghasilkan foto yang berbeda-beda. Secara umum dipengaruhi oleh kondisi atau karakter dari objek itu sendiri. Objek yang memiliki daya pantul rendah pada sumber tenaga akan menghasilkan foto yang lebih gelap. Begitu juga sebaliknya. Jadi pada saat alat digunakan untuk memotret gunung yang puncaknya tertutup oleh salju, maka hasil fotonya cerah karena salju memiliki daya pantul yang tinggi. Sebaliknya, saat dipakai memotret daratan yang tidak tertutup salju, maka hasil fotonya lebih gelap karena daratan tanah ini punya daya pantul yang rendah. Lalu yang keempat, wahana dan sensor. Wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk meletakkan sensor pada saat berlangsung proses perekaman. Perekam objek permukaan bumi bisa dilakukan di angkasa maupun luar angkasa. Wahana di angkasa dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pertama, pesawat terbang rendah sampai medium dengan ketinggian 1000 sampai 9000 meter dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan ialah citra foto udara.
Pesawat terbang tinggi dengan ketinggian 18.000 meter dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan foto udara dan multispektral scanners data. Satelit dengan ketinggian 4.000 sampai 9.000 km dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan ialah citra satelit. Lalu, sensor merupakan benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Dalam sistem penginderaan jauh, sensor punya fungsi merekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Berdasarkan proses perekamannya, ada dua jenis sensor, yaitu sensor fotografik. Sensor yang digunakan sistem fotografik adalah kamera. Sensor non-fotografik yaitu sensor elektromagnetik atau elektronik dipakai dalam sistem non-fotografik karena proses perekaman objek tidak berdasarkan pembakaran, tetapi sinyal elektronik yang dipantulkan atau dipancarkan dan direkam oleh detektor. Lalu kelima ada stasiun bumi. Itu data yang telah direkam oleh sensor akan ditransfer ke stasiun bumi untuk kemudian diproses, diinterpretasikan, dan dianalisis oleh pengguna. Lalu ada pengguna. Pengguna adalah kita sebagai analis dalam penginderaan jauh. Yang terakhir ada citra foto, yaitu hasil akhir dalam penginderaan jauh berupa foto ataupun non-foto. Citra foto dan non-foto. Citra foto yaitu bisa berdasarkan spektrum elektromagnetik, berdasarkan arah sumbu kamera, berdasarkan warna, atau berdasarkan wahana. Berdasarkan spektrum elektromagnetik, ada foto ultraviolet, lalu foto ortokromatik, foto pankromatik, dan terakhir foto inframerah. Dan jika berdasarkan arah sumbu kamera, ada foto tegak dan foto condong. Jika berdasarkan kamera, ada foto tunggal dan foto jamak. Jika berdasarkan warna, ada foto berwarna asli dan foto berwarna semu. Jika berdasarkan wahana, ada foto udara dan foto satelit. Kemudian, citra non-foto bisa berdasarkan spektrum elektromagnetik, yaitu ada citra inframerah termal dan citra radar. Berdasarkan sensor, yaitu citra tunggal dan citra multispektral. Berdasarkan wahana, citra satelit, dan citra dirgantara. Citra ultraviolet yaitu spektrum ultravioletnya 0,2 sampai 0,4 mikrometer. Banyak digunakan untuk membedakan objek yang kontras seperti mendeteksi tumpahan minyak di laut, membedakan bentang lahan wilayah kapur dan karst, membedakan atap industri dan atap perumahan. Citra ortokromatik itu spektrum tampak dari saluran biru sampai hijau, 0,4 sampai 0,5 mikrometer. Objek yang tergambar masih kurang jelas. Hal ini dipengaruhi oleh hamburan medan relik. Mampu menembus perairan laut jernih hingga kedalaman 20 meter. Banyak digunakan untuk observasi terumbu karang dan ekosistem laut. Citra pankromatik memiliki panjang gelombang 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Ciri-ciri citra pankromatik yang berwarna yaitu mampu memuat 2000 tingkat rona dan 200.000 warna sesuai kemampuan mata. Objek mudah dikenali karena sesuai dengan warna asli, kurang cocok untuk fotogrametri, dan lebih mahal. Ciri-ciri citra pankromatik yang hitam putih yaitu rona pada objek sesuai dengan kepekaan mata, cocok untuk kegiatan fotogrametri. Objek kecil dapat dikenali karena resolusi spasialnya halus dan lebih murah.
Lalu citra inframerah yaitu memiliki panjang gelombang 0,7 sampai 0,9 dan maksimalnya 1,2 mikrometer. Banyak digunakan untuk mendeteksi tanaman sakit. Citra non-foto berdasarkan spektrum elektromagnetik. Itu ada citra inframerah termal. Dia merekam gelombang panas atau termal pada suatu ruang, kemudian direpresentasikan dengan warna sesuai tingkatan panasnya. Lalu ada citra gelombang mikro yang merekam gelombang mikro dan radio yang dihasilkan dari sistem energi pasif, gelombang mikro dan sistem energi aktif atau gelombang radar. Citra inframerah termal yang biasanya digunakan untuk bidang meteorologi dan geologi. Citra ini memiliki kelebihan dan kekurangan antara lain. Kelebihan yaitu bisa merekam ketika siang ataupun malam, dapat merekam objek di bawah permukaan bumi, tetapi kekurangannya yaitu distorsi geometri besar, karena biasanya citra ini ditangkap dengan menggunakan resolusi spasial rendah, yang wilayah yang direkamnya sangat luas, dan proses penginderaannya sangat rumit. Citra gelombang mikro yaitu direkam dengan panjang gelombang 1 mm sampai 30 cm. Gelombang ini tidak bisa ditangkap oleh mata, maka itu perlu sensor khusus untuk merekam citra ini, yaitu radiometer dan alat penyiar. Kelebihan dari citra gelombang mikro yaitu bisa direkam di siang ataupun malam karena memiliki dua sistem energi, yaitu pasif dan aktif. Kekurangannya yaitu distorsi geometri besar, karena biasanya citra ini ditangkap dengan menggunakan resolusi spasial rendah, yang wilayah yang direkam sangat luas, dan perekaman radar tidak bisa dilakukan secara tegak lurus, harus menggunakan SLAR, Side Looking Airborne Radar. Lalu interpretasi citra. Interpretasi citra merupakan kegiatan menganalisis foto yang dihasilkan dari suatu alat untuk mengidentifikasi suatu objek dan perannya. Ada jenis-jenis interpretasi citra yaitu ciri spektral yang dihasilkan dari interaksi antara energi elektromagnetik. Yang pertama ada rona, yaitu tingkat kecerahan pada citra. Terus warna yang tampak pada mata. Ciri temporal yang berkaitan pada waktu terjadinya perekaman. Yaitu ada perbedaan bentuk objek dan mudah dikenali. Lalu ada ukuran, perbedaan jarak, luas, volume, dan skala objek. Pola yaitu susunan objek. Bayangan yaitu perbedaan ketinggian objek. Tekstur yaitu tingkat kekasaran objek. Asosiasi yaitu keterkaitan antara objek dengan objek lainnya. Dan situs yaitu keterkaitan antara objek dengan lingkungannya. Sampai situ saja, maaf jika banyak kesalahan kata. Makasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.